Keren nih, Pak Purbaya mau menagih pengemplang pajak 20 triliun. Keren, Pak. Tapi saya mau nitip nih, Pak. Ada 4,4 triliun yang harus juga ditagih dari keluarga Soeharto. Itu sudah ada putusannya, Pak. Mahkamah Agung nomor 140 PK PDT 2015. Kan lumayan tuh, Pak. 20 triliun tambah 4,4 triliun, 24,4 triliun. Segera, Pak, apalagi jaksa waktu itu sudah berjanji akan segera mengeksekusi uang dari keluarga Soeharto atas penyelewengan dan korupsi Yayasan Super Semar. Keren, Pak Purbaya. Tagih terus pengemplang pajak dan juga hartanya keluarga Soeharto. Pak, saya ini dari media konten ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama soal update pengemplang pajak, Pak. Yang dari 200 penunggak pajak itu realisasinya sekarang berapa ya, Pak? Kemarin kan DJP menargetkan 20 triliun bisa tertagih ya, Pak. Apakah ini bisa tertagih seluruhnya atau bagaimana, Pak? Terus pertanyaan kedua, Pak, soal serapan belanja KL, Pak. Apakah sampai sekarang ada KL yang masih serapan belanjanya rendah, Pak? Terus untuk rencana realokasi ke anggaran yang DG ini jadi atau enggak, Pak? Terus pertanyaan ketiga, wah, udah lupa gue pertanyaannya. soal CPNS Kemenkeu, Pak. Apa? Bakal ngambil dari stand atau enggak, Pak? Terima kasih. Atau dari luar stand, Pak? Ya, lu nanya 3, gua udah lupa 3-3-nya. Iya, itu aja, Pak. Yang pertama tadi, Pengemplang pajak 200 penunggak yang pajak. itu yang 200 orang itu, yang kita kumpulkan terus kan targetnya 50 T ya. Tapi itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi 8 triliun. Sebagian mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi kita akan yang 50 T itu akan kekejar pelan-pelan ya. Tapi baru 8 sekarang kira-kira. Yang kedua apa tadi? Tapi yang target 20 triliun, Pak, bakal bisa tertagih, Pak, sampai akhir tahun ini. Kemarin kan DJP nargetnya 20 triliun tertagih, Pak. Kemungkinan besar tertagih. Mereka jangan main-main sama kita. Apalagi yang kedua? Soal serapan belanja KL, Pak. 8 belanja KL sudah kita pelajari kan masih gerak nih. Cuman rata-rata masih sesuai dengan rencananya. Tapi ada juga beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka nggak mau belanja, nggak mampu belanjain. Itu kementerian apa ya, Pak? Nah, itu rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke acara diskusi ini menyebabkan diskusi menurut saya sih. Maaf selama berapa minggu kita absen? 2 minggu ya? Ya, Pak. 2 minggu absen karena ada kegiatan yang mesti dikerjakan di luar. Ini kita mulai dari apa? Ini ya, Mas. Ini dari itu ya, dari Q&A, dari apa? Lapor Pak ya. Oke, saya buka dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lapor Pak. Banyak banget. Nomor 1, apakah Kemenkeu benar akan mengenakan cukai pokok sekali pakai dan tisu basah? Ini yang gue diketawain ya. Cukai pokok dan tisu basah. Sepertinya sekarang belum kita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadi saya acuannya sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya nggak akan nambah pajak tambahan dulu. Ketika ekonomi sudah tumbuh 6% atau lebih, baru kita pikirkan pajak tambahan. Betul nggak, Bu? Anda kan itu, saya melanggar ini pandangan orang pajak. Ikut arahan Menteri. Kita ikut arahan Menteri Keuangan. Jadi yang berkuasa saya rupanya. Jadi sama, ini pandangan seperti itu. Nggak berubah. Terus yang kedua, kapan redenominasi rupiah akan diterapkan? Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti Gubernur Bank Sentral atau BI yang akan menyelenggarakannya.
itu ada di PMK karena memang sudah masuk prolegnas yang kewenangan 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI, jadi kami hanya menaruh di situ aja. Kalau nantinya strategi Anda Pak, saya nggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu. Izin langsung yang lapor Pak. Ini apa? Ini yang untuk referensi kita aja Pak. Oh, ini referensi ya? Iya. Katanya ini lapor Pak. Yang lapor Ini Pak. Pak. Jadi yang dipotong gaji siapa? Kan saya tanya tadi, Pak bahannya ini iya katanya. Ya udah saya tanya. Nanti saya yang pusat Pak. Oleh yang Saya yang pusat ya kalau salah. pusapnya gimana? Ini aja Pak. Itu push down, kalau pusap ini. Gampang saja. Jadi balik ya tadi ke lapor Pak ya. Ada isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah ya. Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah antara lain pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak disetorkan tepat waktu dan atau tidak disetorkan ke kas negara. Wah, boleh juga nih. Jadi kita udah ya tindak lanjuti berdasarkan analisis atas aduan kepatuhan perpajakan. Perilaku bendahara pemerintah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Dalam kasus yang dilaporkan, DJP telah berkoordinasi dengan Pemda Bangkalan dengan menyampaikan bukti permulaan dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh bendahara pemerintah. Selama ini DJP melakukan upaya peningkatan kompensasi perpajakan bendahara pemerintah sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Status perkara saat ini adalah bendahara pemerintah sedang dituntut pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Negeri. Langkah strategis dalam mengantisipasi risiko ketidakpatuhan bendahara pemerintah, DJP telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk penanganan tindak pidana yang terjadi. Kerjasama tersebut akan diatur dalam MOU sebagai upaya mencegah kebocoran penerimaan negara. Langkah berikutnya, DJP membentuk forum koordinasi pengawasan kepatuhan pajak yang melibatkan DJPK, DJPB Pembenaran, Kemendagri dan BPKP untuk pertukaran data dan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Oke, jadi itu memang ada temuannya rupanya yang kita proses ya. Itu bukan pegawai kita, pegawai Pemda ya. Bendahara Pemda ya. Dari mana? Bangkalan. Dari siapa? Sekjen. Yang berikutnya, isu pengaduan masyarakat mengenai penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Itu ada 79 laporan nih. Tindak lanjutnya hasil konfirmasi kepada para pelapor. Pelapor merasa petugas pajak tidak komunikatif dan menyampaikan akan ada pemeriksaan dengan risiko kurang bayar pajak yang lebih besar. Pelapor juga merasa petugas pajak ya kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga dimungkinkan wajib pajak menjadi salah paham dengan mengartikan SP2DK sebagai sesuatu yang memaksa atau merupakan tagihan pajak. Tindak lanjutnya untuk DJP, rebranding istilah pengawasan wajib pajak SP2DK dengan istilah yang lebih persuasif dengan disertai edukasi, sosialisasi, dan publikasi intensif kepada wajib pajak. Jadi istilahnya apa, Bu? Namanya tetap SP2DK, Pak. Tapi Wajib pajaknya diberitahu bahwa SP2DK itu bukan tagihan pajak, tapi melainkan sebuah permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang kita miliki. rebrand kan biasa ada ganti nama enggak ya? SP2DK ada PMK-nya, Pak. Kan ada PMK siapa? Kan Menteri Keuangan bikin. Iya. SP2DK mau diganti nama, Pak. Enggak, terserah ada. Kalau rebrand kan namanya sama, gimana rebrandnya? Rebranding pemahaman kepada wajib pajak bahwa SP2DK itu bukan tagihan, tapi sebuah Kalau gitu jangan rebranding, sosialisasi. sosialisasi. Kalau rebrand kan nama rebrand kan ganti nama ya harusnya ya. Itu nggak? Betul, Pak. Si Afif mana? Nggak ada yang nggak datang si Afif tuh, Ben Afif nggak datang. Lagi kerja hujanan dia. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.